saya Deliasa Sigapanai, saya dari kelas 10 IPA 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi bangsa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid. Sebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada Proto-Melayu. Diperkirakan migrasi Proto-Melayu ke Kepulauan Nusantara sekitar pada 2500 sebelum Masehi. Sebutan Proto-Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang pertama ke Nusantara. Diperkirakan orang-orang Proto-Melayu ini datang dari Cina bagian selatan. Ciri Proto-Melayu: rambut yang lurus, kulit berwarna kuning kecoklat-coklatan, memiliki mata yang sipit. Saat datang imigran baru, yakni Deutero-Melayu, ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan selanjutnya mencari tempat yang baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian mereka. Selanjutnya, ras Proto-Melayu ini kemudian mendesak keberadaan dari penduduk asli. Kehidupan yang terjadi di dalam hutan ini menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga mampu memudarkan peradaban mereka. Pada akhirnya, penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu selanjutnya melebur dan mereka itu selanjutnya menjadi suku Batak, Sasak, Dayak, Nias, Toraja, Alas, dan Gayo. Kedua ada Deutero-Melayu. Deutero-Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang kedua. Diperkirakan kedatangan Deutero-Melayu ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang atau berasal dari Indochina dari bagian utara. Mereka sendiri membawa kebudayaan baru, yaitu berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Ciri Deutero-Melayu: berkulit sawo matang agak kuning, tubuh yang tak terlalu tinggi, memiliki rambut yang lurus. Perpindahan yang mereka lakukan ke Kepulauan Indonesia ini bisa dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia, yakni dengan berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini bisa dengan mudah dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Timur, bahkan di Filipina sekalipun. Dan bahkan tidak hanya itu saja, perpindahan ras Deutero-Melayu ini juga menggunakan jalur pelayaran laut. Pada akhirnya, Proto-Melayu dengan Deutero-Melayu saling membaur satu sama lain dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Keturunan Proto-Melayu itu sendiri meliputi Minangkabau, Aceh, Jawa, Melayu, Betawi, Sunda, Bugis, dan Manado. Yang ketiga ada Melanesoid. Ras yang lain yang juga ada di Kepulauan Indonesia merupakan ras Melanesoid. Mereka itu tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang mana terletak di sebelah timur Papua dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka sendiri tinggal di Papua, bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka semua itu termasuk ke dalam ras atau rumpun Melanesoid. Ciri-ciri Melanesoid: berbadan kekar, kulit yang berwarna kehitam-hitaman, rambut keriting, bibir tebal, hidung yang mancung. Menurut dari Daljoni, suku bangsa Melanesoid sekitar sebanyak 70% menetap di Papua, sedangkan 30% yang lain tinggal di beberapa kepulauan yang ada di sekitar Papua dan Papua Nugini. Pada awal mulanya, kedatangan dari bangsa Melanesoid yang ada di Papua ini berasal di saat zaman es berakhir, yakni pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Di saat itu, Kepulauan Indonesia masih belum berpenghuni. Pada saat itu, bangsa Melanesoid mencapai hingga sebanyak 100.000 jiwa dengan meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban dari bangsa ini dikenal dengan nama Paleolitikum, pencampuran yang terjadi antara bangsa Melayu dengan bangsa Melanesoid. Ini mampu menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu, yang mana pada saat ini mereka menjadi penduduk di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.